Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas mengenai sistem integrasi struktur dan utilitas. Kedua hal ini akan selalu berkaitan baik itu dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya. Itulah kenapa kedua ini harus dipertimbangkan dengan sangat baik sehingga dapat diintegrasi dengan sempurna dan tidak saling merusak satu sama lainnya. Sebelumnya, coba kita bayangkan kita ada pada situasi ini, kita berada sedang makan malam di rooftop cafe yang sangat megah, mewah dengan pencahayaan kota yang sangat luar biasa bagusnya. Lalu kemudian coba saudara bayangkan semua listrik, semua pencahayaan itu hilang. Maka akan terasa sangat gelap. Bahkan misalkan jika kita bayangkan liftnya itu mati atau liftnya itu hilang, tidak ada lift, jadi saudara harus turun ke lantai 1 itu melalui tangga, dan misalkan ini ada di lantai 100, itu sangat capek sekali kan. Itulah kenapa perencanaan utilitas ini sangat penting untuk mendukung operasional bangunan sehingga bangunan dapat bekerja dengan sangat baik atau bekerja secara sempurna. Nah, di antara struktur dan utilitas ini itu diklasifikasikan untuk sistem distribusinya menjadi dua, yaitu distribusi secara vertikal dan juga distribusi secara horizontal. Itu baik untuk utilitasnya maupun untuk strukturnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa struktur itu ada yang struktur horizontal dan juga struktur vertikal. Itu juga dengan utilitas, itu ada yang didistribusikan secara vertikal dan ada juga yang didistribusikan secara horizontal. Nah, untuk distribusi vertikal pada bangunan tingkat rendah itu menggunakan shaft, atau yang kita biasa artinya adalah lubang vertikal mulus yang menghubungkan lantai satu dengan lainnya. Shaft ini juga berfungsi untuk meletakkan pipa saluran utilitas pada bangunan bertingkat. Shaft itu ada yang shaft listrik dan juga shaft pipaan, itu biasanya digunakan untuk bangunan tingkat rendah. Namun untuk pada bangunan tingkat tinggi, penggunaan shaft ini akan tidak efisien, maka perlu adanya perencanaan core. Dan ini adalah memiliki fungsi yang sama dengan shaft, namun digunakan dalam bangunan konstruksi tertinggi dan biasanya dia lebih besar. Jadi biasanya semua sifatnya yang bersifat operasional bangunan, baik itu lift atau bahkan toilet, itu berada pada satu area yang kita sebut dengan core, dan dia menggunakan shear wall dan bearing wall yang untuk menyelubungi core itu tersebut. Sebagai struktur tidak lagi menggunakan kolom-kolom, tapi sudah full shear wall atau bearing wall. Nah, untuk distribusi horizontal itu ada 3 cara, yaitu sistem di atas struktur, lalu sistem melalui struktur, dan sistem di bawah struktur. Jadi untuk sistem di atas struktur ini maka pemipaan dan pengkabelan dan segala macam itu berada di atas strukturnya atau di atas plat lantai. Tapi itu diperlukan jika perlu aksesibilitas tinggi untuk utilitas, itu untuk memudahkan jika adanya maintenance, jadi tidak perlu lagi membongkar plafon tapi juga membongkar lantai. Dan juga ini jika kita perlu layout yang lebih fleksibel dan struktur langit-langitnya ingin diekspos, jadi misalkan kita punya ceiling atau struktur balok yang ingin diekspos keindahannya, maka kita bisa menggunakan sistem ini. Lalu ada sistem melalui struktur, itu dilakukan jika struktur cukup tebal dan memiliki rongga. Contohnya misalkan kita menggunakan balok dengan model space truss, itu bisa utilitasnya melalui rongga-rongga truss tersebut. Karena kalau kita mencoba untuk kita menggunakan balok beton, lalu strukturnya utilitasnya kita coba masukkan di dalam balok beton tersebut melalui rongga-rongganya, atau betonnya kita bolongin agar ini bisa lewat, utilitasnya bisa lewat, maka itu akan sangat berbahaya karena itu akan mengurangi kekuatan dari struktur tersebut. Nah, selanjutnya ada sistem di bawah struktur. Ini sistem yang sering kali kita jumpai, karena biasanya itu pada bangunan sederhana selalu menggunakan ini. Umumnya itu tertutup oleh plafon
Ini tapi digunakan jika jarak antar lantainya cukup tinggi dan struktur balok yang digunakan tidak terlalu tebal. Karena misalkan kalau kita merencanakan menggunakan sistem ini, tapi ternyata jarak antara floor to ceilingnya hanya 2 meter atau 2,5 meter, itu kan akan sangat terasa sesak sekali kalau kita memaksakan semua utilitas yang ada di atas. Apalagi kalau misalkan utilitasnya, sistem utilitas yang digunakan itu cukup kompleks, misalkan ada ducting AC-nya atau gimana, itu kan akan mengurangi ruang floor to ceilingnya. Nah, ini adalah contoh dari gambar-gambar sistem distribusi horizontal berdasarkan sistemnya. Yang paling kiri adalah sistem di atas struktur, yang di tengah adalah sistem melalui struktur, dan paling akhir adalah sistem di bawah struktur. Nah, untuk strategi integrasi antara struktur dan utilitas itu ada berbagai jenis. Yang pertama itu adalah menggunakan uh, perancangan struktur flat plates atau plat dan slab datar, di mana itu area bawah strukturnya itu lebih leluasa karena tidak ada balok, jadi dia hanya kolom dan plat lantai. Atau yang flat plates tadi, yang ini adalah di mana ada sedikit penebalan pada bagian kolom, pertemuan antara kolom dan plat lantai. Ini akan lebih leluasa, jadi jangan posisinya lebih fleksibel, dan juga peletakan vertikalnya itu biasanya diletakkan pada tengah, jadi di tengah layout bangunan. Dan jika ada shaft dari si utilitas ini diletakkan pada kolom, di antara kolom 1 dan 2-nya, maka harus ada penambahan bearing wall, karena itu akan mengurangi kekuatan dari si plat lantai, karena kita menambahkan lubang di antara ini, karena plat lantai ini juga bekerja sebagai balok yang menahan beban dari atas sebagai struktur horizontal. Selanjutnya itu adalah strategi integrasi dengan one way slab atau slab beton satu arah. Itu juga kalau kita lihat di sini kan itu biasanya adalah slab balok, ada balok satu yang menopang. Kita lihat di gambar sini ada satu balok yang menopang, tapi tidak ada balok yang menopang di sini. Jadi dia sifatnya itu pembebanannya satu arah, tumpuannya hanya di sini. Nah, ini juga dapat dilakukan sistem integrasinya itu, tapi ducting HVAC-nya harus sejajar dengan girder. Girder ini adalah balok ini. Tidak bisa kita membuat ductingnya itu melalui balok, tapi harus sejajar posisinya searah dengan balok. Dan untuk ducting sekundernya itu melintang di bawah girder. Ducting sekunder baru bisa melintang di bawah. Seperti pada gambar ini ada ducting yang kecil melalui balok bawahnya, tapi yang balok ducting besarnya melalui yang sejajar dengan ini balok. Sama itu juga harus adanya penambahan bearing wall jika saat peletakan di antara kolom. Nah, selanjutnya itu ada strategi struktur menggunakan dry slab dan open slab. Untuk utilitasnya itu dapat berada di bawah atau di atas slab itu sendiri. Jadi kan biasanya ini menggunakan kalau kita ingin mengekspos struktur lantainya. Nah, jadi makanya kadang itu bisa di atas atau di bawah. Ya, terlihat pada gambar ini posisinya di bawah dari si struktur tadi ya. Jadi ini utilitasnya ada di bawah. Sama ini untuk ducting-ductingnya sejajar dengan girders, atau bisa juga diletakkan di bawah girder, di bawah baloknya tadi. Tapi ya memang harus di consider bahwa jarak antara lantainya itu cukup tinggi sehingga tidak mengurangi kenyamanan. Atau ini bisa diletakkan di atas struktur ini atau di atas slabnya. Selanjutnya adalah menggunakan strategi dengan precast concrete slab. Itu utilitasnya berada di bawah slab dan balok. Biasanya itu yang biasa kita sampai pada bangunan-bangunan pada umumnya itu jaring utilitasnya pada di bawah ini. Biasanya untuk bangunan-bangunan tinggi itu kan biasa menggunakan precast concrete slab ini kan. Nah, itu bisa atau mungkin jaringan-jaringan utilitas yang kecil itu bisa melalui lubang-lubang yang ada pada precast concrete ini, mungkin pipa-pipa
listrik, itu bisa melalui lubang-lubang korslet. Selanjutnya itu adalah sistem integrasi menggunakan struktural steel framing. Itu jaringan utilitas berada di bawah balok jika beams dan girdersnya ada pada satu level. Terlihat pada gambar yang sebelah sini. Ini kan untuk beams dan girders itu dilas, jadi dia pada satu level ketinggian yang sama, sehingga utilitasnya berada di bawah balok. Dan utilitas di atas balok, sistem utilitasnya berada di atas balok jika beams dan girdersnya bertumpuk. Jadi beamsnya ini misalkan di atas atau dan girdersnya di bawah, seperti yang kita lihat pada slide sebelumnya, itu penggunaan joist slab, dimana itu bertumpuk, sehingga disarankan untuk jaringan utilitasnya itu berada di atas balok. Selanjutnya itu ada sistem integrasi open web steel joist, atau kita lihat ini gambarnya space truss ya. Jadi itu jaringan memungkinkan untuk jaringan utilitasnya melalui sela-sela dari rangka tersebut. Sekian dari saya untuk penjelasan mengenai sistem integrasi antara struktur dan utilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.